Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Kolotayun, mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua peraturan BPOM dan SNI wajib serta SNI sukarela. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan tentang peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 4 tahun 2014 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pemanis. Nah, bahan tambahan pangan atau disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contohnya adalah pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada produk pangan. BTP pemanis yang diizinkan digunakan dalam pangan terdiri atas pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami adalah pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam meskipun prosesnya secara sintetik ataupun fermentasi. Contohnya sorbitol, manitol, isomat, xilitol, dan lain-lain. Pemanis buatan adalah pemanis yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam. Contohnya aspartam, siklamat, sakarin, sukralosa, dan lain-lain. Dalam penggunaan BTP pemanis harus mengenal dulu IDI, asupan harian yang dapat diterima atau acceptable daily intake. IDI adalah jumlah maksimum bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Pemanis buatan dilarang digunakan pada produk pangan yang diperuntukkan bagi bayi, anak usia di bawah 3 tahun, ibu hamil, dan atau ibu menyusui. Oke semuanya, kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu Perka BPOM nomor 13 tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Nah, klaim adalah bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan, gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Nah, label pangan sendiri adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Apa sih bedanya klaim gizi dan klaim kesehatan? Kita lihat. Pada klaim kesehatan menyatakan adanya hubungan antara pangan ataupun bahan penyusun pangan dengan kesehatan. Sedangkan pada klaim gizi hanya menyatakan kandungan gizi tertentu yang terdapat dalam makanan tertentu. Klaim gizi meliputi klaim kandungan zat gizi dan klaim perbandingan zat gizi. Kemudian klaim kesehatan meliputi klaim fungsi zat gizi, klaim fungsi lain, dan klaim penurunan resiko penyakit. Untuk klaim lainnya seperti klaim isotonik, klaim tanpa penambahan gula, klaim laktosa, dan klaim gluten. Pangan olahan yang mencantumkan klaim wajib mencantumkan informasi nilai gizi, di mana klaim ini berfungsi untuk menarik konsumen agar konsumen lebih cepat dan tepat dalam memilih produk. Nah, selanjutnya topik yang ketiga aku akan membahas tentang SNI. SNI sendiri adalah standar yang ditetapkan BSN dan berlaku secara nasional. Pada dasarnya semua SNI itu bersifat sukarela, boleh diterapkan maupun tidak. Namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, ataupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib pada produk-produk tertentu. Produk sarden ini sempat heboh di awal tahun 2018 karena ditemukan parasit cacing. Ribuan sarden kaleng ditarik dari peredaran karena mengandung cacing. Nah, karena masalah itu pun Kementerian Kelautan menetapkan untuk produk sarden harus wajib SNI pada tanggal 23 Juni 2019 oleh KKP. SNI 822 2016 sarden dan makarel dalam kemasan kaleng bersifat SNI wajib. Nah, dalam peraturan menteri ini disebutkan sarden dan makarel dalam kemasan kaleng adalah sarden dan makarel dalam kemasan kaleng diolah dari ikan segar atau beku dari genus Sardinella, Clupea spp, Scumber spp, dan Decapterus spp yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis serta telah menerima perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial. Masuk ke topik yang terakhir, ada produk kacang garing.
Menurut kalian, kacang garing ini wajib SNI atau sukarela ya? Nah, iya bener banget. Hingga saat ini kacang garing ini tidak wajib SNI, namun dapat dilampirkan secara sukarela dengan tujuan untuk menambah daya tarik produk. Menurut SNI 143011996, kacang garing adalah hasil pengeringan dan pengopenan dari kacang tanah gelondong polong segar yang telah direbus dengan penambahan garam dapur. Penyusunan Standar Nasional Indonesia SNI, kacang garing dimaksud untuk meningkatkan produk dalam negeri dan melindungi konsumen serta mendorong ekspor produk dalam negeri. Contohnya, pada produk 2 kelinci ini tidak melampirkan label SNI. Hal ini tidak menjadi masalah karena kacang garing sendiri tidak menjadi makanan pokok yang dikonsumsi setiap saat dan produk kacang garing cenderung aman. Oke, terima kasih atas penjelasan topik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.